Parlemen Israel menerapkan undang-undang baru terkait perubahan usia wajib militer bagi agama ultra-ortodoks. Kediaman Benyamin Netanyahu di ibu kota Tel Aviv mulai dijaga ketat oleh pihak kepolisian seusai diamuk massa dengan granat. Insiden itu terjadi setelah puluhan ribu massa melakukan aksi demo yang memprotes undang-undang kebijakan wajib militer bagi pelajar Yahudi ultra-ortodoks di Yerusalem. Ribuan orang itu menentang usulan parlemen Netanyahu yang mewajibkan Yahudi ultra-ortodoks gabung ke militer Israel. Massa juga menolak adanya perubahan usia wamil bagi pelajar Israel dari awalnya 26 tahun, kini turun menjadi 21 tahun. Pasca demo berlangsung, pihak kepolisian menemukan sebuah tas berisi bahan peledak dan granat di depan kediaman Netanyahu. Menanggapi penemuan itu, tim pejinak bom Israel langsung bergegas mencari tersangka pembawa granat asap itu. Massa juga melakukan serangan membabi buta kepada sejumlah pejabat Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dilaporkan menggelar rapat mengenai penghentian operasi militer di Rafah. Keputusan penghentian operasi militer di Rafah disebutkan akan secara dramatis mengubah sifat perang di Gaza. Media Israel mengindikasikan hal ini berarti IDF akan beralih ke fase serangan terkonsentrasi dan terarah disertai serangan udara. Dikutip dari Tribun News, hal ini terjadi seminggu setelah Netanyahu mengatakan pertempuran IDF melawan Hamas hampir berakhir. Namun, ia menekankan bahwa hal ini tidak berarti bahwa perang akan segera berakhir. Namun, perang dalam fase intensnya akan segera berakhir di Rafah. Media Israel menyebut berakhirnya operasi Rafah, Israel akan terlibat negosiasi penyelesaian dengan Hizbullah. Sementara mantan Jenderal IDF menyebut operasi militer di Gaza seperti sindrom kompleks Sisyphus. Mereka menekankan bahwa meskipun Hamas digempur berbulan-bulan, bukannya melemah tapi justru memperoleh kembali kekuatannya. Kelompok Jihad Islam Palestina menembakkan roket ke Israel. Sementara itu, tank-tank Israel bergerak maju di Gaza. Menurut laporan Reuters, tank-tank Israel bergerak lebih dalam ke beberapa bagian wilayah tersebut. Sayap bersenjata Jihad Islam menyebut pejuangnya menembakkan roket ke beberapa komunitas Israel di dekat pagar Gaza. Disebutnya hal itu sebagai tanggapan atas kejahatan Zionis terhadap rakyat Palestina. Militer Israel menyebut tembakan sekitar 20 roket itu tidak menimbulkan korban jiwa. Namun serangan itu menunjukkan pesawat tempur masih memiliki kemampuan roket hampir 9 bulan. Setelah serangan yang menurut Israel bertujuan untuk menetralisir ancaman terhadapnya. Tank-tank Israel memperdalam serangan ke pinggiran Shujaiyah di timur kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, bahkan tank-tank tersebut maju lebih jauh di Rafah Barat dan Tengah. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati menyatakan bahwa Lebanon sedang dalam keadaan darurat perang. Hal itu disebabkan karena memanasnya bentrokan antara Israel dan Hizbullah. Lebanon saat ini hanya memiliki sekitar 70.000 personel aktif Angkatan Darat. Angkatan Udara Lebanon memiliki sekitar 100 pesawat tempur dan helikopter serang. Sementara Angkatan Laut Lebanon hanya memiliki sekitar 20 kapal perang, termasuk kapal patroli dan kapal selam. Personel militer aktif Israel mencapai lebih dari 2 kali lipat jumlah personel militer aktif Lebanon. Nilai anggaran pertahanan Lebanon saat ini mencapai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara Angkatan Darat Israel masuk peringkat 20 di dunia dengan total 1.370 peralatan tempur termasuk tank hingga peluncur roket. Divisi Angkatan Udara Israel memiliki lebih dari 700 pesawat tempur. Angkatan Laut Israel juga kuat dan modern. Mereka memiliki lebih dari 60 kapal perang. Dari segi anggaran perang, Israel memiliki anggaran pertahanan yang lebih besar. Namun, apabila perang itu pecah, ribuan pasukan Islam di Irak, Kataib Hizbullah, Brigade Sayyid al-Syuhada, dan Harakat Hizbullah al-Nujaba kabarnya siap membackingi Lebanon. Ribuan pria Yahudi ultra-ortodoks bentrok dengan polisi Israel pada Minggu 30 Juni 2024. Insiden tersebut terjadi saat pria Yahudi ultra-ortodoks menggelar aksi demo penolakan yang mengharuskan mereka ikut wajib militer.
Seorang pendemo memegang papan bertuliskan, "Kami menolak menjadi tentara demi agama Zionis." Pendemo lainnya menuliskan, "Israel bukanlah negara Yahudi, melainkan negara Zionis. Orang Yahudi bukanlah Zionis, dan kami tidak akan mengorbankan anak-anak kami." Dikutip dari Tribun News, pada Selasa 25 Juni 2024, Mahkamah Agung Israel memutuskan merekrut siswa seminari Yahudi ultra-ortodoks untuk mengikuti wajib militer. Sebelumnya, pria Yahudi ultra-ortodoks dikecualikan dari Wamil dengan alasan keagamaan. Putusan itu disebut dapat meruntuhkan koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Hingga kini, pemerintah Netanyahu belum menanggapi aksi demo tersebut. Netanyahu menegaskan tetap berkomitmen untuk berjuang mencapai tujuan Israel. Pemimpin Partai Pasukan Nasional Israel Benny Gantz sesumbar mengatakan Israel bisa menghancurkan Hizbullah dalam beberapa hari saja. Pada konferensi Herzliya, Gantz menyebut tantangan besar bagi Israel adalah mengembalikan penduduk wilayah selatan dan utara ke rumah mereka. Pernyataan itu menjawab ancaman Hizbullah yang menyebut akan menggelapkan Israel dengan mematikan jaringan listrik. Dikutip dari Tribun News, Gantz juga mengatakan bahwa harga yang harus dibayar Israel akan sangat mahal. Tantangan lain bagi Israel yang dibahas Gantz adalah membangun aliansi regional dan global melawan Iran. Yang menekankan bahwa Israel harus bekerja keras dengan Amerika Serikat untuk membangun pertahanan Israel. Tantangan ketiga adalah konflik jangka panjang dengan Hamas, termasuk perlunya rencana politik mengganti manajemen di Gaza. Brigade Al-Qassam sayap militer gerakan Hamas menerbitkan sebuah video yang menunjukkan pejuangnya sedang bersantai. Video tersebut memperlihatkan cuplikan anggota Brigade Al-Qassam sedang berayun di ayunan dan rekannya duduk di sebelahnya. Dalam cuplikan video setelahnya, seorang pejuang Al-Qassam muncul dan menargetkan pasukan Israel dengan granat berpeluncur roket. Serangan itu diluncurkan dari dalam sebuah rumah di lingkungan Sujaya. Salah satu dari mereka kemudian memasang alat peledak di sebuah jalan berpasir yang akan dilalui oleh tentara Israel. Al-Qassam melakukan berbagai penyergapan setelah Israel kembali menyerang Sujaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.